Bayangkan sebuah ruang sidang yang sesak, riuh, dan dipenuhi amarah yang tertahan pada tahun 1966. Di sana berdiri seorang pria yang dulunya dipuji sebagai seorang pemberani, kini tertunduk sebagai terdakwa yang mengguncang fondasi ekonomi negara. Jaksa penuntut umum Anas Jacob menggema dengan kalimat yang akan menjadi epitaf karirnya. Satu pohon beringin yang tumbang akan lebih gaduh daripada 1000 rumput yang dibabat. Siapakah pria ini? Dia adalah Teuku Yusuf muda dalam. Kisah ini tidak dimulai dari ruang korupsi, melainkan dari medan perang. Lahir di Sigli, Aceh pada 1 Desember 1914. Ia menempuh pendidikan Economic Hogeschool Rotterdam, Belanda tahun 1936. Saat Perang Dunia II pecah, ia tidak bersembunyi. Ia bergabung dengan gerakan bawah tanah yang menentang pendudukan Nazi Jerman di tahun 1943 hingga 1944. Pegawai ekonomi Sumitro Joyo Hadikusumo sendiri menyebutnya sebagai pemuda pemberani yang sukses mengoperasikan senapan mesin untuk memberondong konvoi pasukan Jerman. Ia juga menjadi wartawan untuk harian De Waarheid milik Partai Komunis Belanda. Setelah kembali ke Indonesia, karirnya melesat. Ia sempat bergabung dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI dan menjadi wakil Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP sebelum akhirnya pindah ke Partai Nasional Indonesia PNI. Dari staf ia menjadi direktur, lalu presiden direktur Bank Negara Indonesia BNI. Puncaknya pada tahun 1963 ia diangkat menjadi Menteri Urusan Bank Sentral merangkap Gubernur Bank Indonesia. Di tangannya konsep bank tunggal dirumuskan dan dilaksanakan pada Juli 1965. Ia berada di puncak kekuasaan, memegang kendali atas nadi keuangan negara. Namun, minimnya pengawasan membuka celah hitam yang mengerikan. Di balik jabatan strategisnya terjadi pendarahan keuangan negara yang masif. Jaksa mengungkap 4 dakwaan berat yang membuat ruang sidang bergemuruh. Penyalahgunaan skema Deference Payment Credit atau DPC yang memberikan izin impor dan kredit tanpa anggunan kepada orang-orang terdekatnya. Total kredit macet yang dihasilkan mencapai angka yang sulit dibayangkan pada masa itu, yaitu 270 juta US dollar. Kredit spesifik tanpa jaminan. Uang negara mengalir deras ke perusahaan tertentu, termasuk 2 juta US dollar kepada aktris Nurbaini Yusuf PT Ratu Timur Raya, 5 juta US dollar ke Hasandi PT Mega, dan 10 juta US dollar kepada Deliensi CV Tulus Jujur, serta lebih dari 5 miliar ke berbagai perusahaan lain tanpa agunan. Penggelapan dana revolusi. Ia terbukti menggelapkan kas negara atau dana revolusi hingga mencapai 97,3 miliar rupiah. Penyelundupan senjata. Ia melakukan penyelundupan senjata api dari Cekoslovakia tanpa izin. Sementara negara diambang kolaps ekonomi. Bagaimana sang menteri hidup? Data pengadilan menjawab dengan angka yang menampar realitas zaman itu. Ia memiliki 6 istri resmi, yaitu Sutiasmi, Salamah, Jajah, Ida Jubaidah, Jufriyah, dan Sari Narulita. Setiap bulan ia mengirimkan uang belanja sebesar 40 juta rupiah kepada masing-masing istrinya. Sebagai perspektif, harga bensin pada tahun itu di tahun 1963 hanyalah 4 rupiah per liter. Gaya hidupnya jauh dari kata sederhana. Ia dikelilingi oleh kemewahan dan dikabarkan memiliki hubungan dengan hingga 25 perempuan lainnya, termasuk aktris. Ketika di sidang, ia tidak menyangkal hal ini. Dengan tenang, bahkan terkesan menantang, ia menyatakan di depan majelis hakim, "Bapak Hakim tentunya mengerti mengapa saya keburu kawin sampai 6 kali. Telah melihat istri saya yang sangat cantik ini. Harta yang dikumpulkannya pun luar biasa. Negara menyita mobil-mobil mewah seperti Fiat, Volkswagen, Opel Kapiten, hingga Porsche. Belasan properti elit di Jakarta, rumah di Jalan Wijaya, Cikajang, Kebon Jeruk, Kompleks BNI Civil Sleepy, Menteng, Cilandak, dan tanah di Cililitan. Gejolak politik pasca Super Semar tanggal 11 Maret 1966 menjadi akhir dari perlindungannya.
Pada 18 Maret 1966, ia masuk dalam daftar 15 menteri yang diamankan. Pada 30 Agustus 1966, sidang dimulai di gedung Bappenas, dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Made Labde. Setiap sidang selalu penuh sesak dan gaduh oleh sorakan publik. JMD terus berkelit dari berbagai tuduhan, kecuali satu hal yang ia akui dengan bangga, pernikahan 6 istrinya. Akhirnya pada 9 September 1966, palu diketuk. Ketua Majelis Hakim Made Labde menegaskan dengan penuh keyakinan dan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini saya jatuhkan hukuman mati. JMD mengajukan kasasi, namun pada 8 April 1967, Mahkamah Agung dipimpin Ketua Surjadi menolak dan menguatkan vonis mati tersebut. Alasan Mahkamah Agung sangat tegas dan tanpa kompromi. Sebagai Menteri Urusan Bank Sentral yang bertugas menstabilkan rupiah, ia justru membawa negara ke tepi jurang kehancuran ekonomi melalui skema DPC. Perbuatannya merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah dan meningkatkan utang luar negeri yang akan ditanggung generasi mendatang. Latar belakang politiknya yang pernah terkait dengan PKI seperti mewajibkan nyanyian internasionalit dan menggantikan istilah karyawan menjadi buruh di lembaganya memberatkan posisinya di mata pengadilan Orde Baru. Mahkamah Agung juga memerintahkan perampasan seluruh harta cucu muda untuk negara. Vonis mati telah dijatuhkan. Secara hukum, ia adalah koruptor pertama dan satu-satunya dalam sejarah Indonesia yang dihukum mati. Regu Algojo yang telah disiapkan, publik menunggu. Namun, sejarah mencatat akhir yang berbeda. Eksekusi itu tidak pernah terlaksana. Pada 26 Agustus 1976, sebelum sempat menghadapi regu tembak, Tugu Yusuf muda dalam menghembuskan nafas terakhirnya di dalam penjara. Penyebab kematiannya bukan oleh peluru negara, melainkan oleh infeksi tetanus. Ia meninggal pada usia 61 tahun, meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapus. Dari seorang pejuang anti-Nazi yang dihormati menjadi simbol korupsi raksasa yang dihukum mati, namun luput dari eksekusi fisik oleh kematian yang datang lebih dulu di balik jeruji besi. Alkisah di sini. Sampai jumpa.